Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Zulkarnain. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang 10 keutamaan sholat duha yang luar biasa. Sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang hanya 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. 10 keutamaan sholat duha menurut hadis. 1. Sholat duha adalah rezeki. Sholat duha adalah sedekah yang terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang hanya 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang atau sholat duha. Nanti aku akan cukupi kebutuhanmu pada akhirnya." Sore hari, hadis riwayat Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Yang ketiga, sholat duha adalah waktu yang tepat memohon ampunan. Sahabat, keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis. Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas doa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan umroh. Sahabat, keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Apakah keutamaan sholat duha menurut hadis benar-benar demikian? Benar. Apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau sholat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 586.
Yang kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menimbang keuntungan sholat duha seberapa banyak. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, waktu paling ijabah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam adalah ini waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan. Jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha ya maksudnya, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Adanya ikatan yang selalu ditumbahkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku kamu. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Yang kesembilan, wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha yang kesembilan adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Sahabat, yang kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Yang ke-10, yang terakhir sahabat ya, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga adalah salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana
ia yang melazimkan sholat duha, inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat, sekian dulu dari saya Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.